warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Hari ini anak-anak hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Semuanya diminta duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Berdoa, selesai. Anak-anak, kita harus biasakan hidup disiplin. Karena apa? Dengan disiplin maka kita akan menjadi lebih baik. Dan disiplin itu tidak harus hanya di sekolah, tapi di rumah kita pun juga harus disiplin. Yang kedua, anak-anak harus belajar. Belajar itu juga tidak hanya di bangku sekolah, di rumah pun juga harus belajar. Makanya anak-anak ketika anak-anak punya cita-cita yang tinggi, maka belajarnya pun juga harus ditingkatkan. Biar apa? Biar raihan yang diinginkan, cita-cita yang diinginkan ini bisa terwujud dengan mudah. Yang selanjutnya anak-anak, pada kegiatan pembelajaran ini anak-anak perlu Pak Guru sampaikan apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada tema 4 ini. Yang pertama adalah setelah anak-anak mendengarkan penjelasan, siswa mampu menyimpulkan cara menghasilkan dan menyalurkan dan menghemat energi listrik. Jadi anak-anak nanti bisa mampu menyimpulkan. Yang nomor 2, setelah mendengarkan penjelasan, siswa mampu menunjukkan berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif, ya, sumber alternatif dengan tepat, menunjukkan hasil analisisnya. Analisis tentang apa? Tentang posisi dan peran Indonesia dengan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup AAC. Keempat, anak-anak mempelajari apa? Globalisasi. Pinter. Di sini ada 2 materi, yaitu IPA dan IPS. Pinter sekali. Karena di sini di tema 4 tentang globalisasi, yang mana di situ kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Ya. Berikut adalah tampilan beberapa kegiatan yang dapat kalian lakukan dalam upaya menghemat energi listrik. Karena di sini adalah ada upaya, berarti ada kegiatan yang harus kita lakukan dalam penghematan energi listrik. Salah satunya adalah Matikan TV jika tidak ditonton. betul sekali, mematikan TV ketika tidak ditonton. Karena apa? Biasanya TV-nya lihat TV, eman-eman wis gak dilihat tapi tidak dimatikan. Yang selanjutnya, Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan. betul sekali, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sudah sejuk, wis dingin-dingin, habis hujan, masa anak-anak harus kumpul. Sekarang pelajar Thailand dibawa ke Indonesia ditukar ke Thailand, Filipina, dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai wujud kerjasama dalam bidang pendidikan dan budaya. Oke, lanjut. Tujuan kerjasama yang pertama, Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. mempercepat pertumbuhan ekonomi kemajuan Indonesia. Ini adalah budayanya kebudayaan, bahkan dijuluki dengan istana budaya. Maka Indonesia biasa
sering menjadi tujuan kerjasama anggota-anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. meningkatkan stabilitas dan perdamaian agar apa? Agar sesama anggota ASEAN menjadi kuat ketika ada kumpulan dari negara lain. Yang selanjutnya, Saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. ya, membantu bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, contohnya kesehatan, teknik, dan contohnya administrasi. Indonesia ini sebagai apa namanya? Sebagai pusat pendidikan kakao. Ini biasanya banyak negara-negara anggota ASEAN itu yang belajar di Indonesia di kaitannya dengan penelitian kakao. Yang nomor 4, Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri. hasil pertanian dan industri, karena Indonesia ini juga salah satu penghasil sawit terbesar di dunia, maka Indonesia pun juga sering diajak kerjasama kaitannya dengan hasil pertanian. Yang nomor 5, Meningkatkan kualitas pendidikan. meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak sekali pendidikan yang ada di Indonesia mendapat beasiswa dari negara-negara lain dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan kualitas taraf pendidikan yang ada di Indonesia. Ini salah satu wujud kerjasamanya. Yang nomor 6, Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. mempertahankan kerjasama, karena negara-negara itu bisa besar karena kerjasama. Yang selanjutnya manfaatnya. Yang pertama, Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi saling menghargai antara satu negara anggota dengan negara anggota yang lain. Nomor 2, Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN. semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN. Seperti tadi Pak Guru sampaikan bahwasanya dengan adanya pertukaran pelajar, anak-anak yang dari luar itu bisa belajar budaya yang ada di Indonesia. Yang nomor 4, Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. meningkatnya investasi kegiatan produksi dalam jumlah ekspor. Ini untuk kemajuan kaitannya dengan perdagangan. Ya. Yang nomor 5, Semakin luasnya pasar internasional. semakin luasnya pasar internasional, karena Indonesia pun juga perlu pasar untuk memasarkan produk-produk yang ada di Indonesia, maka juga perlu kerjasama. Yang selanjutnya, Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Biasanya kalau kebutuhan di Indonesia ada kekurangan, Indonesia ini mengekspor dari produk yang lain, sama-sama mengimpor dan mengekspor. Yang nomor 7, Memperluas lapangan pekerjaan. memperluas lapangan pekerjaan. Contohnya apa ini? Pengiriman TKI itu tenaga kerja di Indonesia. Dari yang luar masuk ke Indonesia namanya TKA, tenaga kerja asing. Yang terakhir, Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Merata. Karena apa? Karena sama-sama belajar bersama. Anak-anak yang selanjutnya, setelah ini anak-anak akan Pak Guru bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari maksimal 6 anak, minimal 3 anak. Ini sudah Pak Guru notkan, barisannya ada 4 kelompok. Setelah ini anak-anak mengumpul berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk tugas selanjutnya yaitu anak-anak mengamati kaitannya dengan
Yang selanjutnya ini adalah lampu bolam. Yang selanjutnya ini adalah lampu spiral. Mana ini nanti yang lebih terang dan mana yang lebih kira-kira hemat energi, dan nanti bisa dituliskan pada lembar tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham anak? Oke, langkah selanjutnya anak mengamati ya. Untuk yang pertama adalah lampu spiral. Guru siapkan. Silakan diamati, ditulis. Ya, ditulis. Silakan ditulis. Cukup ya? Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu lampu bolam. Ya. Ini silakan nanti ditulis di lembar tugasnya, nanti disimpulkan. Dari materi yang tadi yang Pak Guru berikan kaitannya dengan pengamatan lampu bolam, LED dan lampu spiral tadi, anak-anak bisa menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar LKPD. Nah, hasilnya seperti apa? Diskusi kelompoknya nanti bisa dipresentasikan melalui ketua kelompoknya masing-masing. Untuk mewakili, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Lebih dari media APK dapat disimpulkan bahwa lampu yang lebih terang adalah lampu LED dan lampu LED. Untuk yang materi kedua kaitannya dengan materi IPS, yaitu tentang manfaat kerjasama ASEAN. Monggo silakan dipresentasikan ketua kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Oke, terima kasih. Salah satu dari apa yang menjadi materi pada pertemuan kali ini, salah satunya yang pertama adalah kita harus menghemat energi. Kenapa kok kita harus menghemat energi? Karena energi ini pasti nanti akan habis. Pasti nanti akan berpengaruh, apalagi dengan sekarang anak-anak sudah jam 10 saja rasanya udara panasnya luar biasa. Kenapa sih seperti itu? Karena faktor apa anak-anak? Faktor interglobalisasi. Karena pengaruh ini ozon kita ini sudah agak tipis, bumi kita sudah agak darurat kaitannya dengan pencemaran udara. Apalagi pembangkit listrik sekarang ini masih banyak yang menggunakan menggunakan batu bara. Batu bara ini sebagai salah satu penghasil polusi udara. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kaitannya dengan materi tema 4